kita mulai dengan manifestasi dari gambar diri yang buruk. Apa sih ciri-cirinya kalau orang gambar dirinya terluka atau buruk? Yang pertama, takut sekali gagal, ya, takut sekali gagal. Jadi cukup cantik sih, cukup ganteng sih, tapi mau nembak, mau bilang nanti kalau nggak jadi gimana? Mau bangun relasi, udah yakin banget udah berdoa, udah minta tanda ya. Kalau seminar yang lalu kan, berdoa, minta tanda-tanda, minta peneguhan gitu ya, udah diajari. Udah sih digenapi semuanya gitu. Begitu mau melangkah, ya nanti kalau putus gimana? Ya nyambung juga belum, udah mikir nanti kalau putus bagaimana. Jadi takut sekali gagal ya, termasuk kalau misalnya mau buka usaha, kalau rugi bagaimana gitu. Yang dipikir gagalnya, ruginya aja, itu namanya takut sekali untuk gagal. Takut sekali untuk ditolak yang kedua. Pertama, takut gagal, kedua takut ditolak. Bahkan orang yang gambar dirinya terluka ini bukan berarti tidak berhasil ya. Semuanya tahu Winston Churchill, dia Perdana Menteri gitu, tapi rupanya dia menyimpan sebuah luka mengenai takut ditolak. Ini ada dua gambar. Yang sebelah kiri itu realitanya dia. Memang sehari-hari dia tuh begitu, nggak pernah senyum. Lalu dibuat lukisan yang persis seperti dia, yang nggak pernah senyum ini. Ya, ketika selesai peresmian dari museum, maka lukisan itu hilang. Ya dia sendiri yang menghilangkan. Dia bikin lukisan baru, dibuat baru yang tersenyum. Rupanya dia takut ditolak kalau dirinya nggak senyum. Padahal sehari-hari emang dia jarang senyum. Itu termasuk takut ditolak. Suka mencela, ya itu gambar diri yang juga rusak. Di Alkitab contohnya Mikal. Dia Daudnya menari-nari di hadapan Tuhan, ya dicela aja gitu. Nah, bisa dibayangin ya kalau orang itu suka mencela, gimana membangun relasi ya. Karena suka mencela ini tentu akan dibicarakan yang lain. Misalnya, mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Misalnya Anda nih kalau ada diajak ngomong nih sama orang lain ya, itu orangnya itu cantik ya, iya tapi kakinya besar loh gitu. Nah kalau yang itu pelayanannya bagus tuh, tapi dia nggak hormat sama orang tuanya. Jadi diajak ngomong baiknya gitu, dia selalu mencela. Ini kira-kira sikap seperti ini pasti akan diceritakan sama yang lain. Dia tuh orangnya suka mencela ya, itu tentu dikenal sebagai orang yang suka mencela, juga akhirnya dijauhi orang. Ya, nggak ada yang bisa dekat. Tidak merasa aman, sudah jadi raja, tapi dia nggak merasa aman ketika ada Daud yang berprestasi. Ya, jangan menjadi merasa nggak aman ketika ada orang yang baik, pelayanannya baik, kerjaannya baik. Kita merasa terancam. Nah, itu membuat kita nanti jadi orang yang insecure, akhirnya perilakunya nggak baik. Nah, kalau perilakunya nggak baik kan, kalau istilah kita hari ini gitu kan, jadi berat jodoh gitu ya. Mencela terus jadi berat jodoh. Maka saya ingin hari ini semuanya menjadi enteng jodoh, sehingga nanti nggak lama-lama itu jadi anggota WA grupnya single itu alumni lulus wisuda. Gitu ya. Amin, amin, amin. Nah, makanya nanti hari itu 17 Agustus itu ada acara temu darat gitu ya. Maksudnya itu temu jodoh gitu, jangan temu darat lah, temu jodoh aja ya. Biar ketemu di sana lalu alumni wisuda gitu ya. Ya, mudah-mudahan ya. Kalau gambar dirinya dipulihkan, maka akan berani membangun relasi, tidak takut gagal, tidak takut dicela, nggak suka mencela, merasa aman untuk bangun relasi. Malu berlebihan dan juga tidak punya identitas. Di Korea banyak orang cantik dan ganteng, tapi mereka rajin operasi plastik. Kenapa? Nggak yakin dengan dirinya, malu berlebihan. Kalau di Alkitab ada Mephiboset, yang anak raja tapi malu sekali orangnya. Nah, sebenarnya kalau begitu, apa sih gambar diri itu? Gambar diri itu bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Ini contohnya nih orang yang gambar dirinya bagus banget nih ya, si nenek ini loh ya kan. Gambarnya nih nenek-nenek ini, tapi dia melihat kaca itu masih merasa muda gitu ya. Jadi saya itu pernah seminar temanya bukan gambar diri ya, temanya sebenarnya menembus batas gitu ya temanya ya. Menembus batas, batas suku, batas pendidikan, batas kemampuan fisik, batas
temperamen dasar, lalu ada bagian menembus batas usia. Nah, waktu menembus batas usia ini saya ceritakan mengenai orang-orang yang suaminya meninggal, istrinya meninggal, gitu ya. Lalu mereka akhirnya menikah lagi karena memang semangat, gitu kan. Sudah diseminari mengenai menembus batas usia, gitu. Lalu saya tuh mikirnya begini, orang-orang yang sudah janda, suaminya meninggal, bahkan akhirnya suami kedua meninggal lagi gitu ya. Ini umur udah 60 tahun gitu loh, masih mau nikah lagi gitu. Waduh, memang orang-orang yang sudah menikah itu kayaknya tuman gitu. Tuman itu pengen lagi dan tidak merasa tua untuk menikah. Jadi saudara itu di sini masih muda semuanya ya, baru 30 plus, 40 plus. Lah yang 60 plus saja masih cari jodoh saudara ya. Masih mau menikah lagi. Karena mereka berpikir dirinya muda. Jadi sebenarnya gambar diri itu bagaimana menilai dan berhubungan dengan diri sendiri. Nggak sama orang lain dulu, dengan diri sendiri dulu. Ya, ini paling gampang kelihatan itu bagaimana berhubungan dengan diri sendiri itu waktu ngaca itu loh ya, saudara. Waktu ngaca itu di depan kaca itu pernah ngomong nggak sama yang di dalam kaca itu gitu ya? Ya, pokoknya di depan kaca tuh ngomong gitu, Tuhan kok jadinya begini sih Tuhan, mau mancung sedikit ya Tuhan, ini mata sih kenapa sih begini belokan dikit Tuhan. Itu kenapa itu yang di dalam kaca dicelak melulu gitu ya, itu berarti gambar dirinya jelek gitu ya. Kita tidak boleh sombong, tapi juga jangan minder. Bagaimana kita berhubungan dengan diri sendiri? Itulah gambar diri. Kita bahas selama 2 sesi. Satu sesi pendek, tanya jawabnya lebih lama. Ya, kalau saya usahakan nanti ini selesai 30-40 menit, ya tanya jawab 1 jam lebih. Karena pengalaman yang dulu kan tanya jawabnya sampai jam 9 nggak selesai. Kita perpanjang sampai setengah 10 nanti. Ya. Nah, siapa yang suka di depan kaca membaca ayat ini? Ya, dalam bentuk yang berbeda. Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Ini ayat ini kok saya pikir-pikir pas banget loh ya, bukan menuduh saudara. Saya tidak menghakimi, tidak menuduh, tapi kayaknya ada loh. Orang itu kalau di depan kaca tuh ngomongnya begitu ya. Mengapa engkau membentuk aku demikian? Mengapa hidungku begini? Mengapa daguku begini? Kenapa? Ini orang cantik tapi depan kaca merasa dirinya jelek gitu loh saudara. Ini gimana sih orang cantik kok di depan kaca merasa jelek ya? Di Korea itu tadi saya bilang banyak orang itu cuci operasi wajah, operasi dagu. Makanya banyak orang cantik-cantik dan ganteng-ganteng gitu. Tapi saya khawatir sih kalau terlalu banyak operasi itu khawatir. Khawatirnya tuh gini loh. Cantik sama ganteng menikah. Lah kok anaknya jelek-jelek. Karena anaknya belum dioperasi. Jadi orang tua sama mertua kaget ya lah. Kenapa cucuku jelek? Aku tahu sih anakku jelek sebenarnya, tapi ini kok cucuku juga ikut jelek lah. Mantunya juga sama hasil operasi Pak, gitu ya. Makanya itu bisa terjadi kalau orang terlalu rajin operasi. Yang berbahaya lagi sebenarnya ada cerita ya orang yang rajin operasi. Waduh, begitu dia operasi dia ngaca di depan kaca. Waduh, cantik sekali ini. Wah, luar biasa. Akhirnya dia berdoa, Tuhan, kalau aku begini, aku mau hidup 100 tahun lagi, Tuhan. Tolong, Tuhan. Aku keren banget. Gitu. Keluar dari salon, ketabrak. Ger. Ketabrak, saudara, mati, saudara ya. Sampai di sorga. Agamanya bahasa sorga ada. Dia protes sama Tuhan. Tuhan, saya berdoa minta umur panjang kok malah keluar salon ketabrak gitu. Lalu malaikatnya yang mengizinkan yang nabrak itu bilang, lah itu malaikatnya nggak jagai kamu karena dia pangling mukanya gitu. Ketabrak ya dari surga berubah data gitu ya. Ada lagi cerita di soal operasi wajah nih. Orang lahir baru kan masuk surga dong. Sampai di surga dia di pintu gerbang di scanning, ding dong, reject gitu ya. Kenapa di reject? Nggak teridentifikasi. Jadi ya ini tentu cerita humor ya, tapi maksudnya intinya adalah mari kita bersyukur dengan diri kita yang Tuhan sudah ciptakan. Apapun bentuk dan model kita, tidak sombong, tidak minder, just sekedar
Ya, bersyukur dengan diri sendiri. Itu namanya gambar diri. Mazmur 139 ayat 13 berkata, Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Ditenun itu karya seni yang sengaja. Karya seni yang ditenun, dan bukan cuma ditenun, Daud berkata, kejadianku dahsyat. Jadi Daud ini contoh orang yang gambar dirinya baik sekali. De facto kenyataannya kan Daud ini paling kecil di rumahnya. Makanya waktu Daud pergi ke medan perang itu, tentara-tentara itu berkata begini, kakaknya juga berkata begini, kamu kesini mau ngapain? Mau lihat perang. Kenapa dibilang mau lihat? Saya ingat waktu kecil pun, badan saya kecil. Ya, waktu kecil tentunya kecil, tapi maksud saya lebih kecil daripada teman-teman saya yang lain. Kalau saya pergi ke lapangan sepak bola, maka teman saya itu bilang begini, Rod, jagai ya kaos saya. Saya disuruh jagai kaos. Jadi kalau pergi ke lapangan sepak bola itu mau nyampe di lapangan itu ditanya, mau nonton? Sekalian tolong ya jagai kaos saya gitu. Kenapa? Karena badan saya kecil. Orang Jawa bilang dianggap untul bawang gitu ya. Jadi kecil. Nah, kalau yang besar itu ke lapangan sepak bola mereka ditanya gitu, mau main gitu ya. Dibilang mau dia ditawari ya, mau main gitu. Jadi kalau yang badannya kecil mau nonton gitu. Nah, Daud itu waktu ke medan perang ditanya, mau nonton? Kamu di sini mau lihat perang? Udah pulang sana, udah gembalakan dombamu itu. Lalu Daud singkat cerita mau berperang. Dia dibawa ke Yoab, ya panglimanya Saul. Yoab, saya mau perang gitu. Daud itu diketawain. Nggak usah ngomong mau perang ya, dicoba dulu pakai baju perang. Daud pakai baju perang, Alkitab menceritakan dia nggak bisa berjalan. Bayangan saya dia berjalan ke orang disunat. Pekekah gitu ya. Wah, jadi bahan tertawaan. Daud ini menjadi bahan tertawaan karena badannya lebih kecil dari yang lain. Tapi tadi firman Tuhan berkata, Daud berkata, aku mengucap syukur. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Kenapa Daud nggak berkata begini ya, Tuhan, kenapa sih badanku kecil, nggak kayak kakak saya? Daud kan punya kakak, ya. Waktu Samuel ke rumahnya Isai itu bapaknya Daud, ya. Kalau Anda tahu nggak ibunya Daud namanya siapa? Nah, namanya Ibu Isai. Kalau belum tahu tak kasih tahu, ya. Jadi waktu Samuel datang ke rumahnya Isai dan istrinya Ibu Isai, lalu Samuel ini berpikir, wah ini yang dijadikan raja si ini. Kenapa? Karena kakaknya yang paling besar lewat. Itu tinggi besar. Itu 7 kakaknya Daud itu semuanya tinggi besar. Kakaknya itu nomor 1 namanya Eliab, nomor 2 namanya Eliab, Abinadab, lalu Eliab, Abinadab, lalu Syama, lalu adiknya Syama, lalu adik-adiknya Syama, lalu adik-adiknya Syama, dan adik-adiknya Syama. Itu semuanya tinggi besar, saudara. Daud itu paling kecil. Dia ditertawakan, dia tidak dianggap layak jadi raja. Tapi Daud bikin tulisan, Mazmur, itu dia nggak berkata begini, Tuhan, kenapa aku paling kecil di rumah ini, kakakku semuanya tinggi besar, Eliab, Abinadab, Syama semuanya tinggi. Enggak. Daud berkata, aku mengucap syukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya Daud itu orang yang bersyukur dengan dirinya. Nah ini contoh paling gampang mengenai orang yang gambar dirinya baik. Nah, di dunia ini bukan cuma Daud, ya. Yang sebelah kiri itu Lena Maria, ngambil pisang pakai kaki, bukan nggak sopan, dia nggak punya tangan. Yang sebelah kanan Anda tahu Nick Vujicic, nggak punya tangan, nggak punya kaki, kakinya satu cuma 15 cm. Anda lihat kedua orang ini, dua-duanya menikah, dua-duanya punya anak, wajahnya berseri-seri, prestasinya luar biasa. Apa yang membuat mereka-mereka yang cacat secara fisik ini punya prestasi yang luar biasa? Tentu biografinya berbeda-beda. Tapi ada kesamaan di antara mereka, bahwa mereka adalah orang-orang yang mengucap syukur dengan dirinya. Jadi kesamaan, benang merah dari orang-orang cacat tapi berhasil dalam hidupnya. Dan termasuk berhasil menikah, ya, berhasil punya pacar. Dan ketika menikah bahagia, artinya membangun relasi dengan baik, kemampuan relasi, karena gambar dirinya mereka baik. Karena itu mari kita menjadi pribadi yang bahagia.
Karena kalau kita pribadi bahagia, kita bisa membuat orang lain bahagia. Pacaran ya awet, nggak putus, nggak memutus diri sendiri. Karena kadang-kadang orang yang memutuskan diri sendiri untuk dia mutusin gitu ya. Padahal nggak ada pihak lain gitu, nggak ada calon lain gitu ya. Karena nggak yakin aja bangun relasi. Karena sebenarnya ada akar yang namanya pribadi tidak bahagia. Pribadi yang bahagia itu bukan sombong, tapi mengakui menemukan keunikan dirinya, bahwa dirinya unik dan hidup dengan kemampuan dan gayanya sendiri, tugas dengan berperan sendiri, nggak pengen menjadi seperti orang lain. Saya kasih kesaksian biar gampang ya. Saya memang pengusaha, tapi saya pengen jadi pendeta, makanya cari pacar anak pendeta. Lalu mau jadi pendeta tapi nggak jadi-jadi, tapi akhirnya tetap jadi hamba Tuhan. Kalau hari Minggu ya khotbah, setiap hari Minggu bahkan bisa 2-3 kali. Pada awal-awal saya melayani, saya itu pengen menjadi seperti orang lain. Jadi saya itu kagum dengan Pak Niko, dengan Benny Hinn, dengan hamba-hamba Tuhan lain yang pakai baju putih, rapi, pakai dasi, jasnya klimis, wah celananya disetrika, depannya sampai garisnya lurus, sepatunya kinclong gitu. Jalan pelan-pelan, berbicara anggun. Saya nyoba seperti itu, malah mau mati. Saya ya orangnya begini, ketawa-ketawa gitu ya. Nah, bicara yang tema serius ya ketawa. Ibu saya dipanggil Tuhan ya 1 hari sedih, besoknya ketawa. Rumah saya kebakaran habis nggak diasuransi ya 1 hari sedih, besoknya ketawa. Memang saya orangnya seperti ini. Nah, ketika saya pengen menjadi seperti orang lain, ternyata saya nggak bahagia. Saya khotbah pengen kayak orang lain. Saudara, inilah firman Tuhan. Waduh, itu saya bicara 2 sesi, suara saya habis. Tapi kalau saya bicara seperti ini, biasa begini, mau 5-6 sesi sehari, suara saya nggak habis. Karena saya tidak perlu energi ekstra. Kenapa? Karena saya menjadi diri saya sendiri. Orang yang menjadi dirinya sendiri, energinya nggak ada habis-habisnya. Karena dia hidup apa adanya. Itulah yang saya sebut, bahwa kita perlu yang namanya menjadi dirinya sendiri. Ya. Kita lanjutkan lagi pelajaran kita, ya. Menjadi diri sendiri, menjadi orang yang bahagia. Saya berikan kesimpulan dari segmen 1, bagian 1. Kalau saya berbicara selalu saya potong menjadi segmen-segmen, ya. Segmen 1. Menemukan keunikan diri, minat, bakat, talenta, dan gaya, menjadi diri sendiri dan menjalani hidup sebagai pribadi yang bahagia. Kalau Anda temukan sampai di poin ini, maka saya yakin Anda jadi pribadi yang menyenangkan. Mau mukanya kotak, mau hidungnya bunder, mau mulutnya, bibirnya tidak sensual, tapi Anda atraktif, Anda tuh menarik, Anda tuh antusias, mukanya berseri-seri, matanya berbinar-binar. Nah, kenapa? Karena orang bahagia, ya. Atau istilah lebih kerennya itu inner beauty, cila. Tapi kalau inner beauty kan kayaknya kewanitaan banget gitu ya. Jadi kalau yang laki-laki ya lebih cocok mengenai pribadi yang menarik ya. Nah, apa sih pentingnya kita seminar sampai 2 sesi ini? Apa pentingnya gambar diri hari ini ya? Minggu depan membangun gambar diri. Nah, pentingnya yang pertama menentukan batas prestasi tertinggi yang bisa diraih. Banyak orang tidak mampu karena berpikir nggak bisa. Jadi kalau seseorang gambar dirinya dipulihkan, prestasi Anda pasti mencapai maksimal. Kalau prestasi maksimal, wah lebih yakin lagi, lebih percaya diri. Ya, bagian dari gambar diri Anda percaya diri. Tapi gambar diri lebih luas. Maka tentu Anda lebih berani lagi bangun relasi. Berani menikah, nggak takut nanti kalau aku nikah bisa bahagiain orang lain apa enggak, kena bayang-bayang ketidakberhasilan. Oke. Jadi gambar diri akan menentukan batas tertinggi. Dan itu bisa nanti. Ya, untuk menikahnya sendiri nggak perlu nunggu sukses ya. Yang penting sudah yakin akan gitu ya, akan sukses saja sudah berani. Kan batas tertingginya nggak sekarang ya, masih nanti. Nah, biar gampang dikasih contoh. Ambil contoh satu aja namanya Victor. Victor Serebriakov. Victor ini orang Eropa Timur yang keluarganya, ayahnya merantau ke Amerika. Bapaknya tidak bisa mendidik anak. Jadi si Victor ini digoblok-goblokin. Kamu tuh anak goblok gitu. Victor dibilang goblok, dia marah. Bapaknya bilang dia goblok, dia marah. Lalu ibunya juga bilang, kamu tuh anak goblok gitu. Ini Victor marah tapi mulai mikir.
kok papa bilang aku goblok, mama bilang aku goblok ya. Jangan-jangan tuh aku memang goblok ya. Gitu. Dia jadi mulai berpikir. Ke sekolah, gurunya juga nggak baik. Wah, kamu tuh anak bodoh. Waduh, dia mikirnya serius banget nih. Kayaknya aku memang betul-betul bodoh. Teman-temannya berkata, kamu bodoh. Wah, sudah. Si Victor memikir dirinya bodoh. Memandang dirinya bodoh, itulah gambar diri. Ketika Victor memandang dirinya bodoh, maka dia berperilaku seperti orang bodoh. Dan betul-betul menjadi bodoh. Ya. Dia lulus SMA, nggak lulus. SMP lulus, SMA enggak. Ya. Kalau di Amerika, ya Sec 3, Sec 4, atau sebelum junior college. Singkat cerita, waktu dia umur 22 tahun, bapaknya ya budaya di Amerika, ya kamu harus cari kontrakan sendiri, mulai hidup mandiri. Akhirnya Victor kerja serabutan. Kerja sebagai office boy. Waktu melamar sebagai office boy, dia dites temperamen dasar. Jadi kalau sanguin, nganter barang. Kalau melankolik, ngitung barang. Jadi mau jaga gudang atau nganter barang, itu tes temperamen dasar. Saya lupa dia apa hasilnya. Yang saya ingat itu tes IQ-nya, dia 152. Jadi waktu di tes IQ-nya 152, kalau mungkin saya tambahkan, ini skala ini, angka itu apa sih artinya? Bodoh itu di bawah 90, goblok itu di bawah 80. 90-100 itu sebenarnya masih di bawah rata-rata, 100 sampai 110 itu normal. 110 sampai 120 itu pandai, 120 sampai 130 itu superior. Di atas 130 itu excellent, di atas 140 itu extraordinary. Jadi Victor ini 152. Itu namanya orang super genius. Setara dengan para profesor dan penemu-penemu pemenang Nobel. Tapi kenapa orang tuanya bilang bodoh? Nah, data melaporkan. Yang pandai akademik itu kebanyakan 110, 120. 120 ke atas banyak yang nakal, 130 ke atas saking pinternya banyak yang nggak bisa perhatian, konsentrasinya pendek. 140 diterangin nggak mendengarkan, karena dia merasa udah tahu cuma kayak begitu. 150 ke atas banyak bermasalah. Tapi Victor dulu nggak mengerti hal ini. Karena gurunya bilang bodoh, bapaknya bodoh, ibunya bodoh, dia menilai dirinya bodoh. Sampai dia tes IQ. Dia tahu 152, wah, hari itu dia menilai, ternyata saya pandai, saya ini pandai. Dia menilai dirinya pandai. Artinya, gambar diri yang salah dibetulkan saat tes. Selama ini dia berpikir seperti kata papahnya, kata mamahnya, kata gurunya. Anda pernah hidup karena kata orang lain? Orang tua berkata, kamu tuh anak nggak ada gunanya. Kamu tuh selalu salah deh. Kamu tuh bisa kasih sekali aja bener gitu. Akhirnya diomongi terus begitu berkali-kali, Anda sampai menilai diri Anda sendiri, saya orang yang memang selalu salah. Saya ini memang nggak pernah bener. Saya ini memang selalu salah kok. Saya itu nggak pernah bener ngambil keputusan. Itu karena dihakimi, dikasih label. Nah, Victor ini dikasih label sama bapaknya, sama ibunya, sama gurunya. Tapi label itu langsung lepas saat dia tahu siapa dirinya. Oh, aku pinter. Nah, ketika dia tahu dirinya pinter, tapi dia terlanjur nggak lulus SMA. Maka dia ngambil kerja sebagai office boy. Tapi kesadaran kalau dia pinter, itu membuat dia, kalau begitu saya mengambil, kalau di Indonesia namanya paket C, gitu ya, ujian kesetaraan. Sambil bekerja, dia lulus kesetaraan. Sambil kerja, dia kuliah. Sambil kerja, dia ngambil S2. Oke, singkat cerita aja. Anda bisa masuk Google, ketik nama Victor Serebriakov. Maka ini gambar-gambar buku yang dia tulis semuanya. Ya, Mensa, puzzle book, tes mengenai universal and intelligent, Mensa, puzzle book. Nah, kebanyakan pakai kata mensa-mensa karena Victor Serebriakov ini setelah menjadi seorang doktor, PhD, dia ketua dari Mensa Society. Dia menjadi penasihat presiden, bahkan memimpin tim penasehat presiden. Ketika dia sudah menjadi seorang dosen, penulis buku, dan pembicara internasional. Berangkat dari seorang office boy yang dianggap bodoh. Kapan nasibnya berubah? Waktu dia menilai dirinya tidak seperti kata orang. Karena itu kita perlu menilai diri kita. Pandanglah diri Anda bukan apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan.
melalui firman-Nya. Karena dialah yang lebih mengerti tentang Anda, sebab Anda ciptaannya. Jadi gambar diri itu yang benar adalah apa kata Tuhan. Orang tua Anda sekarang umurnya berapa? 25 tahun, berarti orang tua Anda mengenal Anda 25 tahun. Tuhan mengenal Anda jauh lebih lama sebelum Anda lahir. Jadi sebaiknya kalau misalnya orang tuanya negatif, lingkungan negatif, nggak usah dengar. Gitu ya. Dengar aja apa kata Alkitab. Yang pasti Alkitab berkata bahwa kita ini akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar karena kita adalah anaknya Tuhan. Kita berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, temukanlah potensi diri. Mencapai pencapaian yang maksimal sesuai rencana Tuhan yang dahsyat. Apalagi pentingnya gambar diri? Pertama, mempengaruhi prestasi tertinggi. Yang kedua, mempengaruhi bagaimana seorang membawakan diri. Nah, membangun relasi itu kan bagaimana membawakan diri. Apakah Anda membawakan diri dengan yakin? Apakah Anda berani berbicara dengan menatap muka? Atau Anda selalu menunduk ke bawah? Anda apa membawakan diri presentasi kalau di kantor? Berani? Ada orang pinter, tapi nggak berani berbicara. Akhirnya waktu meeting dengan bos, dengan atasan, dia nggak ngomong apa-apa. Lalu dia ngomong sama temennya yang tidak pinter-pinter banget. Tapi dia percaya diri. Dia cerita, begini-begini. Harusnya tuh begini. Ya kamu ngomong dong di meeting. Nggak usah lah. Saya nggak enak. Gitu. Akhirnya temennya yang ngomong. Omongannya ini benar. Diterima sama kantor. Wah, kantor akhirnya tahu yang pinter yang ngomong tadi. Naik gaji. Yang pinter kepahitan. Jadi, karena nggak percaya diri, akhirnya banyak masalah di kantor. Atau dalam membangun relasi. Ya gimana mau membangun relasi, gimana mau berteman, gimana mau membangun hubungan, gimana mau pacaran. Kalau tidak berani, tidak membawakan diri sebagaimana normalnya atau wajarnya. Sombong nggak boleh, minder nggak boleh. Tapi kita perlu membawakan diri apa adanya, yang wajar. Nah, itu dipengaruhi gambar diri. Contoh yang tadi saya katakan, ciri-ciri orang yang gambar dirinya rusak, Mephiboset. Dia itu anak raja, tapi dia berkata, kenapa engkau menghiraukan aku, anjing mati? Mephiboset ini anak raja, tapi dia menganggap dirinya seperti anjing. Beda sekali dengan Daud. Ya. Daud anak gembala, tapi dia nggak minder menghadapi Goliat. Dia tidak minder menghadapi di hadapan para tentara Yoab dan kawan-kawan yang mentertawakan dia, tapi dia tidak mentertawakan dirinya. Bahkan ketika dia pakai baju tentara, tidak bisa berjalan, ditertawakan pun, dia tidak mentertawakan dirinya. Kenapa Yakub? Kenapa Daud begitu yakin ya? Percaya banget ya. Dia membawakan dirinya dengan yakin sekali. Ya karena dia bersyukur dengan dirinya. Aku mengucap syukur, aku dahsyat, aku ajaib. Jadi ketika Victor tahu bahwa dirinya pinter, maka Victor ini disebut sampai kayak Einstein-nya Amerika gitu ya. Jadi dia orang yang pandai luar biasa, bukunya buku-buku bermutu. Jadi dan itu sejak dia memandang dirinya berubah. Bagaimana dengan Anda? Kalau Anda masih membawakan diri itu kayaknya kok gini, berarti Anda perlu saatnya saat teduh, merenung, aku ini siapa gitu ya. Nyanyi lagu boleh, siapakah aku ini Tuhan? Tuhan berteriak dari surga, Jarod. Jadi, ya aku ini siapa? Maksudnya, ya nanti Tuhan akan berfirman lewat firman-Nya. Engkau berharga di mataku dan engkau ini mulia. Ya ada ayat yang lain lagi. Aku memandang engkau dengan bersorak-sorai karena engkaulah ciptaanku. Waduh, ayat mengenai diri kita tuh banyak banget yang baik-baik banget gitu ya. Itulah sebenarnya tentang kita. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana kita membawakan diri? Oke, kita ngomong dengan yang paling praktis dulu dah, ya. Membawakan diri itu termasuk bermimpi. Nggak usah bertindak dulu dah, ya. Nggak usah melangkah dulu. Bermimpi dah. Berani nggak bermimpi jadi orang berhasil, orang sukses, kerja di perusahaan besar, ya. Berani nggak bermimpi nanti punya rumah? Ya dulu saya pernah nggak berani gitu kan, orang kampung merantau ke Jakarta, tinggal di rumah gubuk gitu. Tapi akhirnya saya
ketika belajar mengenai gambar diri ini, saya berani bermimpi. Saya mau punya rumah besar. Dan ternyata jadi ya. Ini gambar rumah saya sendiri yang sekarang saya tinggali ya. Kanan kiri halamannya 1.600 meter. Mantap. Berani bermimpi nggak? Ayo. Masa kalah sama kakek nenek ini? Berani bermimpi menikah umur berapa? Ya, umur 60 boleh lah Pak. Belum terlambat gitu ya, atau umur 50 atau 40, terserah. Sekarang kan umurnya 30 plus berapa, nggak tahu, plus 9,5. Ya udah, nanti menikah umur 41, nggak masalah. Memang ada sih, yang saya pun juga sering mengajarkan, wanita tuh baiknya melahirkan anak pertama itu di bawah umur 30 ya, supaya benihnya jauh lebih sehat. Itu memang ada. Tapi ya di dalam Tuhan itu masih ada mujizat. Saya bertemu dengan Ibu Maya Rumantir. Waktu saya bertemu itu anaknya udah umur 7 tahun. Waduh, dibawa ke persekutuan doa, bersaksi, nyanyi, cerdas luar biasa. Lalu Ibu Maya cerita sama saya menikah di usia 41 tahun, Pak. Gitu. Jadi ini anak saya tak lahirkan di usia yang sudah nggak ideal lagi. Kalau Bapak bilang kan umur 30 gitu ya. Betul, Bu. Di dalam Tuhan memang luar biasa. Jadi sebenarnya kalau bisa ideal ya di bawah 30. Tapi namanya komunitas yang saudara ikut Zoom ini, Single Kristen Indonesia ini untuk 30 plus. Jadi nanti kayak Maya Rumantir semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Melahirkan di usia 40 tahun ke atas pun anaknya sehat, normal, diberkati Tuhan. Yes, gitu, ya. Yes, amin, amin, yes. Di hadapan Tuhan banyak hal yang bisa terjadi. Jadi jangan takut bermimpi, bermimpilah untuk menikah. Ya, tapi ya mungkin nggak perlu sampai kayak foto ini ya, udah kakek nenek baru nikah ya. Tapi lanjutkan saja. Nah, kenapa demikian? Untuk membangun gambar diri adalah bagaimana Tuhan menilai kita, maka kita perlu mengobarkan pengertian kita tentang diri kita sendiri. Maka Anda boleh mengambil Yesaya pasal 61, ayat 1, 2, dan 3, dan seterusnya, ambil intinya aja. Roh Allah ada padaku, maka Ia sudah mengurapi aku, telah mengurapi aku. Lebih baik nggak berdoa begini ya, Tuhan urapi saya, Tuhan urapi saya. Apa nggak baca tuh Efesus 1:13? Barang siapa menerimanya, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah yang dijanji. Jadi kalau kita menerima Tuhan Yesus, maka saudara sudah menerima Roh Kudus. Kalau perjanjian lama sih mungkin boleh berdoa Tuhan urapi saya gitu. Tapi sebenarnya dalam perjanjian baru tuh yang menerima Tuhan Yesus sudah menerima Roh Kudus. Nggak perlu lagi sih sebenarnya kalau mau bicara teologis ya, doa pengurapan gitu. Emangnya yang ngurapin siapa? Yang ngasih Roh Kudus siapa? Emang pendeta bisa ngasih Roh Kudus? Kalau kita bicara teologis ya, bicara dogma. Secara dogma, Roma 1, Efesus 1:13, saudara menerima Tuhan Yesus, saudara menerima Roh Kudus. Itu jelas ayatnya hitam di atas putih. Dogma itu tulisan manusia. Bahkan banyak yang nggak pakai dasar ayat, gitu ya. Dasarnya penglihatan, dasarnya katanya, kata nabi itu, kata pendeta itu. Anda pegang firman Tuhan aja. Maka bukan hanya perjanjian baru yang begitu jelas, gitu ya. Yesaya pun juga Anda bisa ucapkan. Roh Allah ada padaku, Ia mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik. Maka kalau banyak orang bertanya sama saya, Pak, kan Bapak bukan pendeta? Bukan. Kok berani khotbah? Ya kan saya punya roh Tuhan dalam roh saya. Saya lahir baru dengan tanda yang jelas, hidup saya berubah. Saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Saya berkata kepada diri saya sendiri tentang diri saya sendiri. Roh Tuhan ada padaku. Itu membuat kita berani membawakan diri. Bukan lancang sih, tapi memang kita berdasar. Jadi maka itu bangun gambar diri atas fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan. Kok berani nulis buku, Pak? Ya kan saya punya tahbisan, punya pengajaran. Kok berani menjadi motivator, Pak? Kan saya punya hidup yang benar. Saya tahu siapa diri saya. Tuhan memakai saya memang untuk mengabarkan kabar-kabar baik. Maka ya masuk TV bersama dengan coach yang lain, bukan minder lagi. Malah mereka menjadikan saya penasehat. Ketika para motivator berkumpul, bikin asosiasi, saya menjadi penasehat bersama Pak Tung Desem Waringin, bersama dengan Ustadz Yusuf Mansur, dengan Profesor Roy Sembel. Dari ratusan anggota, ya 18 penasehat aja, saya masuk di situ. Dan itu awalnya, saya juga tadinya nggak pede-pede banget, tapi saya mengobarkan
ya, pengenalan kepada diri sendiri. Nah, sampai pada level seperti ini, itu proses. Maka dimulai saja. Anda mulai mengobarkan siapa saya menurut firman Tuhan. Dan di antaranya yang saya ajarkan tadi. Ya. Atau saya ambil kalimat dari Nick Vujicic. Saya menjalani kehidupan dengan yakin. Karena Tuhan mencintai saya dan menyertai saya. Karena saya miliknya yang istimewa. Mau naik meja yang dipakai panggung aja kan dinaikin orang lain kadang. Tapi dia yakin. Apa dia langsung yakin? Ya enggak. Kalau dibaca biografinya juga dia pernah minder, dia pernah bergumul. Dia pernah bergumul berat sekali. Tuhan, kenapa aku lahir nggak pakai tangan? Kenapa aku seperti ini? Tapi dia menyelesaikan pergumulannya. Yang ketiga, sebelum kita tanya jawab. Self-image and relationship. Gambar diri dan relasi. Nah, pengaruh gambar diri yang ketiga, itulah tema hari ini. Gambar diri itu akan mempengaruhi bagaimana orang membangun relasi dengan orang lain. Itu akarnya itu gambar diri. Maka kalau ada masalah dalam relasi, itu sering akarnya di sini. Kalau dalam flyer, pernah captionnya ditulis, atau dalam video singkat, ya begitu bangun relasi, saya putus dah, saya nggak yakin apa bisa membahagiakan. Loh kenapa? Ya saya nggak yakin gitu. Kenapa? Ya saya kan. Nah, udah negatifnya, jeleknya disebut semuanya. Memangnya semua orang nggak punya kejelekan? Semuanya punya kejelekan, tapi orang lain itu nggak fokus pada kejelekannya. Dia fokus pada kebaikannya. Saudara itu pasti punya kebaikan. Pasti. Ada orang buta aja telinganya hebat banget. Ada orang tuli tapi hidungnya hebat banget. Ada orang autis aja tapi dimensi keenamnya hebat banget, grafisnya bagus banget. Jadi tidak ada seorang pun berhak untuk minder, gitu ya. Tapi kita perlu belajar bersyukur dengan diri kita. Gambar diri akan mempengaruhi nomor 3 ini yang penting yang akan kita bahas hari ini dalam tanya jawab. Saya harapkan muncul pertanyaan-pertanyaan yang tajam, ya, sesuai dengan masalah yang ada. Daud berkata kepada Goliat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau. Ketika Daud dihina, Daud nggak marah. Daud nggak minder menghadapi Goliat. Kenapa? Dia yakin disertai Tuhan. Bahkan dia berkata demikian. Nyanyian pengajaran Asaf, pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Saya dengarlah telingamu kepada ucapanku. Orang yang mengarahkan telinganya kepada teguran akan membawa kehidupan yang ditinggal di tengah-tengah orang bijak. Nah, Daud mengajarkan untuk tidak mendengarkan ya pengajaran yang salah atau amsal, ya, tapi mendengarkan teguran yang baik. Jadi begini, kan Daud itu dihina sama kakaknya, dihina sama Yoab. Maka saringlah telinga Anda ini untuk tidak terlalu merenungkan hinaan orang lain, bahkan termasuk orang tuanya. Mazmur 27 ayat 10, Daud itu berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Daud pun sama ayah ibunya tuh nggak dipercaya. Ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Tapi Daud kan nggak menyesali dirinya. Dia berkata, tapi Tuhan menyambut aku. Maka Daud tidak minder menghadapi Goliat. Dia yakin, kenapa? Dia yakin penyertaan Tuhan. Itu membuat Daud membangun relasi dengan tentara, dengan Yonatan, bahkan dengan mertuanya yang membenci dia dengan luar biasa. Jadi kalau bicara orang yang pandai membangun hubungan, Daud ini termasuk mengasihi orang yang membenci dia. Mertuanya yang membunuh dia, atasannya membunuh dia, Saul, itu pun dia bermain, menurut saya bermain cantik gitu ya, dalam membangun relasi. Dia tidak salah. Kenapa dia bisa? Karena dia tidak minder, dia nggak sombong, dia memandang sesama manusia sama di hadapan Tuhan. Maka marilah kita memandang diri kita sama seperti Tuhan memandang kita. Ini yang saya tekankan berulang-ulang, sampai kita ini menjadi orang yang bersyukur dengan diri kita. Nah, itu akan menjadi fondasi
di dalam kita membangun relasi. Nah, firman Tuhan kan berkata ya bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kalau kita ini lahir baru, maka tubuh kita ini baitnya Tuhan. Kita dibeli sama Tuhan. Berarti apa? Aku milik Tuhan. Ini kita perlu ucapkan, aku miliknya Tuhan, aku berharga di mata Tuhan, sampai Tuhan membeli saya dengan darah anak domba, dibayar lunas dengan nyawanya. Tuhan rela menjadi manusia karena saya. Memang tetap fokusnya kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi kasih luar biasa kan butuh sasaran. Siapa sasarannya? Ya kita. Ya, berarti kita berharga di mata Tuhan. Yang hebat ya Tuhannya, punya kasih luar biasa. Mengasihi siapa? Ya kita. Maka kita dalam arti bukan saya mengatakan kita lebih penting daripada Tuhan. Enggak. Alkitab itu sentralnya Tuhan. Tapi Tuhan yang mengasihi kita. Nah, Korintus 7 berkata bahwa kita telah dibeli Tuhan, lunas dibayar, karena itu kita perlu bukan menjadi hamba manusia, tapi menjadi hambanya Tuhan. Dan seterusnya, banyak ayat-ayat yang menceritakan bahwa kita diakui sebagai sahabatnya Tuhan, kita kawan sekerjanya Tuhan. Makanya Lena Maria, orang yang tidak punya tangan, kakinya besar sebelah, jalannya pincang. Kalau Anda masuk YouTube, ketik nama Lena Maria, muncul bagaimana dia naik mobil, setir mobil pakai kaki yang besar, masak pakai kaki yang besar, karena dia nggak punya tangan, jalannya pun terpincang-pincang, mukanya berseri-seri, dia menikah dengan hamba Tuhan, dan dia berkata, Lena Maria berkata, saya adalah sebagaimana Tuhan berkata kepada saya tentang saya di dalam firman-Nya. Bahwa saya milik Tuhan, rekan Tuhan di bumi, untuk melakukan pekerjaan kerajaan sorga sesuai rencananya. Ya, itulah yang saya sampaikan mengenai gambar diri. Nah, untuk aplikasi praktisnya di dalam relasi, kita masuk sesi tanya jawab.